Jadi suatu saat ada yang datang dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku." Bolehkah kita ingin dicintai manusia? Nah ini. Tapi manusia itu tidak bisa dipaksa mencintai kita. Manusia mencintai kita kalau Allah membuat hatinya cinta ke kita. Jadi intinya sih bagaimana kita dicintai Allah, selebihnya terserah Allah. Orang dibuat cinta atau tidak ke kita. Dan tidak begitu. Bukan yang terpenting dicintai manusia. Yang terpentingnya adalah dicintai Allah, Rabb seluruh manusia. Lalu Rasulullah bersabda, "Ijhad fid dunya yuhibbakallah wajhad fima 'indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud sudah sering kita dengar. Seperti apa orang zuhud? Miskin, bajunya jelek, hidupnya sangat compang-camping. Bukan itu. Zuhud itu amalan hati, bukan amalan casing. Ya. Apakah mungkin orang kaya zuhud? Sangat memungkinkan. Apakah mungkin orang miskin zuhud? Juga memungkinkan. Apakah pasti kalau sederhana zuhud? Belum tentu. Walaupun tampil sederhana, ada juga yang acting. Dia ingin dipuji orang dengan kesederhanaannya. Jadi namanya pur-purjuh. Pura-pura zuhud maksudnya. Jadi dia sengaja disederhanakan bajunya, disederhanakan rumahnya, disederhanakan kendaraannya dengan harapan orang kagum kepadanya. Menganggap sebagai orang zuhud. Namanya tip-tipan, tipu-tipuan. Bukan begitu. Zuhud itu kalau menurut sebagian ulama lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di genggamannya. Kita punya rumah bagus, punya uang cukup, punya kendaraan baik, tabungan banyak, tapi dia tetap saja tidak merasa aman, tidak merasa mulia dengan apa yang ada di tangannya. Dia hanya merasa mulia kalau dirinya dicintai Allah. Jadi biasa saja. Walaupun punya dunia, dia tidak merasa inilah yang akan menjamin dan menyelamatkannya. Dia merasa saya hanya akan selamat kalau Allah ridho ke saya. Saya akan bahagia kalau Allah ridho ke saya. Bukan uang yang membahagiakan saya. Bukan uang yang memuliakan saya. Tapi Allah. Jadi dia gunakan itu. Pemberian Allah itu untuk mendekat ke Allah. Jadi dia tidak pusing tuh. Punya mobil bagus, suatu saat dijual, naik angkot, gak ada masalah. Karena bagi dia kemuliaan itu bukan datang dari casing. Dia punya gelar, dia tahu gelar ini adalah ujian dari Allah. Saya tidak akan selamat dengan gelar akademik saya. Termasuk gelar keagamaan. Kiai, haji, ustadz, LC, SAG, MAG, Al-Hafiz,
itu tidak menyelamatkan. Selamat itu adalah kalau Allah ridho. Mikir semua, untung saya tidak punya gelar. Itu juga belum tentu selamat ya. Mana yang lebih berat ujiannya? Tidak punya gelar atau banyak gelarnya? Diam, takut salah ya. Yang paling berat ujian itu adalah yang paling banyak mendatangkan pujian dan kekaguman orang. Karena itu disukai oleh nafsu. Jadi bagaimana sekarang supaya kita belajar zuhud? Jangan kagum kepada dunia ya. Awali dengan jangan kagum. Jangan kagum kepada kekayaan, jangan kagum kepada orang-orang kaya sehingga kita memperlakukan orang kaya itu lebih spesial daripada orang yang tidak punya. Bukan juga meremehkan. Enggak lah, kamu mah kekayaannya milik Allah. Dia dengki namanya ya. Susah lihat orang senang, orang susah, itu dengki. Jangan kagum saja, biasa saja ya. Jangan karena mobilnya bagus kemudian kita lebih hormat. Mobil kan cuman kaleng, besi, kaca, karet, plastik, betul? Kenapa kita harus kagum kepada mobil? Itu mobilnya keren. Ada yang lebih aneh lagi. Orang, ini ada santri dijemput pakai mobil bagus. Dia merasa keren ya kan? Padahal semua orang tahu itu bukan punya dia ya. Atau ngerental mobil bagus. Ini asa keren, udah jelas rental itu ya. Bolehkah punya mobil bagus? Boleh. Unta Rasulullah juga bagus. Kudanya juga bagus-bagus. Karena memang diperlukan. Tapi ya tidak usah menjadi terikat, melekat hatinya kepada benda, makhluk, sehingga kita merasa mulia. Maaf ya, suatu saat, astagfirullahaladzim, berkuda, ada yang mengatakan begini, gagah berkuda. Tahu nggak kenapa disebut gagah? Karena kudanya besar, gagah. Coba naik kuda kacang yang kecil gitu ya, dan kaki kita ngangsar. Terus larinya kan kalau kuda besar tuh. Kalau kuda kecil, bukan salah kuda kecil yang. Tapi ya, senang aja disebut gagah tadi. Jadi mati kudanya ya. Jadi disebut gagah tuh karena kudanya sebetulnya. Tapi kita nebeng beken. Pengen. Tidak jarang naik kuda supaya kelihatan gagah, tapi belum bisa berkuda, maka naik kuda dipotret dan yang megangin kudanya disuruh sembunyi supaya ketahuan gagah. Sama memanah juga ya. Dia memanah belum pernah kena karena baru belajar, tapi cepat-cepat dipotret gitu. Ya tidak terlarang sih, saya tidak ikut campur ya. Tapi itu apa-apaan. Udah jelas busurnya pinjem, manahnya juga baru megang, tapi jadi status sebagai pemanah inti juara dunia. Karena kita merasa akan dikagumi orang dengan itu. Ada sederhana, dia juga udah sederhana, enggak zuhud. Motornya, maaf ya, motornya itu senior. Saya